Oke, langsung aja ya dimulai. Malam teman-teman semuanya. Jadi ini kita bakal belajar Figma bagian yang ke-1. Jadi dengan belajar Figma ini harapan sih kalian pada bisa membuat desain untuk proyek matkul IMK. Nah, agendanya itu 40 menit. Jadi 35 menit materi plus 5 menit pertanyaan. Sebenarnya sih nggak sebanyak ini sih. Ini aslinya sih dua PPT digabungin jadi satu, jadi lumayan banyak juga. Aslinya cuma sampai left sidebar aja sih, cuma ini digabung jadi sampai right sidebar materinya. Jadi bakal ada pengenalan Figma-nya, kemudian sampai kita nge-explore antar muka si kanvasnya, terus sidebar yang di sebelah kirinya, terus tools yang ada di Figma-nya, sampai yang lumayan kompleks yang ada di right sidebar itu. Nah, kita masuk ke pengenalan Figma-nya dulu nih. Jadi Figma itu adalah aplikasi berbasis cloud di mana tim itu desainnya bareng-bareng. Kenapa sih pakai Figma? Nah, dia tuh fleksibel. Kita bisa pakai sendiri ataupun bersama tim. Dan juga multiplayer. Di Figma tuh kita bisa ngerjain project bersama orang lain pada waktu yang bersamaan. Jadi misal ada orang lain yang kerja bareng sama kita, dia ngelakuin perubahan. Nah, perubahan itu dapat langsung kita lihat saat itu juga. Dan juga selalu tersedia nih. Jadi Figma tuh bisa digunakan di mana saja. Dan pekerjaan kita tuh selalu disimpan di cloud. Jadi misal laptop kita lowbat nih, kita pakai laptop temen deh. Nah, itu pekerjaan terakhir kita pasti ada di laptop teman kita. Oke, kita masuk ke bagian yang explore design files. Apa itu design files? Jadi design files itu ya file tempat dimana kita membuat sebuah desain. Jadi di file ini kita bisa undang orang untuk berkolaborasi nih untuk membuat sebuah desain. Jadi untuk membuat desain baru, kita klik tombol plus design file yang berwarna biru. Kemudian untuk merubah namanya yang defaultnya template ini cukup klik aja sih. Habis itu masukin nama barunya apa. Nah, untuk ngapus caranya balik lagi ke tampilan awal, klik kanan, terus habis itu pilih opsi delete. Nah, di sini ada contohnya ya. Antar muka Figma pas pertama kali buat akun. Di sini masih kosong banget. Design files. Kemudian pilih draft buat bikin file desain baru. Kemudian klik di sini untuk ubah namanya, misal kayak gini. Kemudian buat hapusnya delete file kayak gitu. Nah, untuk tampilan desain file tuh kayak gini. Jadi di sebelah kiri ini ada sidebar, di kanan juga ada sidebar. Nah, untuk ke atas ini tuh ada toolbar. Nah, di dalam toolbar itu di kanan itu ada tools, terus tengahnya itu actions. Di sini ada collaboration, ada view. Kita mulai dari yang left sidebar dulu deh. Jadi di left sidebar ini ada dua ya, yang bakal kita bahas, yaitu si layers sama si pages.
pertama-tama kita bakal nge-explore si canvas itu. Canvas itu apa sih? Jadi canvas tuh termasuk ke dalam bagian yang ada di dalam file design. Jadi canvas tuh merupakan tempat menaruh berbagai macam layer seperti text, shape, image, frame, group, dan lain-lain. Jadi ini tuh namanya layer kalau di Figma. Nah ukurannya tuh terbatas, yaitu minus 65.000 sampai positif 65.000 nih. Jadi di sini ada contoh ya. Nah, yang ini nih, yang di sini, ini tuh namanya canvas nih, atau area kerja kita bisa dibilang. Nah, untuk cara navigasi di canvas tuh gimana sih? Kita bisa zoom in nih dengan cara kontrol atau komen, terus scroll ke belakang. Kalau zoom out itu kontrol plus scroll ke depan. Nah, untuk berpindah-pindah area kanvas nih ada beberapa opsi. Kita bisa tekan spasi sambil klik kiri, terus ditahan tuh, dan geser ke arah yang kita inginkan, sama tekan scroll di mouse sambil ditahan dan geser ke arah yang diinginkan. Misal nih kita pengen zoom in zoom out, tinggal tekan aja kontrol. Ini zoom in, ini zoom out. Nah kalau untuk berpindah-pindah bisa aja nih, kita tekan scroll yang ada di mouse, ditahan, atau enggak spasi, habis itu klik kiri sampai ada icon tangan. Nah di sini kita bakal explore sidebar kiri. Nah jadi di sidebar kiri itu ada layers ya, dan kemudian ada pages. Nah di sini ada contohnya ya, ada contoh pages. Jadi pages itu adalah file design itu bisa mengandung banyak page atau halaman. Nah pages ini berfungsi untuk mengorganisir desain, dan di dalamnya akan terdapat banyak page. Jadi setiap page itu memiliki kanvasnya masing-masing. Jadi di sini ada page ya, ada page. Misal nih kita bikin desain untuk page 1 ini itu isinya mobile semua. Nah untuk page 2 ini tablet, kemudian page 3 ini desktop. Jadi dengan page ini kita bisa mengorganisir nih, jadi nggak bakal nyampur gitu desainnya antara mobile, desktop, sama tablet. Nah untuk membuat page baru itu caranya icon plus. Untuk membuat duplikasi page yang sudah ada, tinggal klik aja nih page yang ingin diduplikasi, kemudian pilih opsi duplicate page. Untuk ngapusnya klik kanan page yang ingin dihapus, kemudian pilih opsi delete. Untuk ubah tinggal klik kiri, habis itu tahan ya, terus geser nih ke atas atau ke bawah. Nih misal di sini page 1 pengen diduplicate nih, tinggal duplicate page aja, dia bakal jadi page 4. Sementara page 2 sama 3 nya ya kosong karena ini hasil dari buat page baru. Nah ini kita pengen hapus nih page 2, caranya tinggal delete page aja, terus page 3 nya kita pindahin nih misal ke atas, tinggal klik aja nih kayak gitu. Nah kita bakal bahas layers. Nah di Figma itu biasanya kalau kita buat desain, kita bakal gunain kombinasi elemen kayak shape atau bentuk ya, bentuk-bentuk kayak lingkaran, persegi, kemudian ada text, terus image, frame, group,
dan lain-lain. Nah, elemen-elemen ini tuh disebutnya layer atau lapisan. Nah, kemudian ada yang namanya layers. Nah, layers ini tuh adalah panel yang isinya tuh tumpukan-tumpukan layer. Nah, di sini tuh ada layers ya. Kalau kita kembali ke page 1, di sini ada layers. Ini panel ya. Ini namanya layers. Nah, itu isinya tumpukan-tumpukan layer. Jadi di sini ada layer gambar si bantengnya, terus ada layer text sampai frame yang ini. Dalamnya ada banyak lagi layernya. Jadi dia tuh namanya layer yang di dalam si panel layers ini. Sini ada contoh layer ya yang tadi tuh. Nah, kita recap nih. Kita baru aja tuh mengenal Figma, terus nge-explore design files, terus canvas, sampai navigasi di canvas, kemudian nge-explore juga nih lifesaver, layers, sama pages, dan tools from toolbar. Jadi di toolbar itu ada yang namanya tools yang terletak di bagian kiri nih. Nah, di tool shape itu banyak banget. Ya nggak banyak sih, lumayan lah shape-nya buat kita berkreasi membuat desain. Ada mulai dari kotak sampai bintang. Nah, untuk yang pertama itu di toolnya itu ada text layer. Jadi text layer ini digunakan untuk menambahkan teks pada sebuah desain. Untuk nambahin text layer, caranya tinggal klik teks di toolbar atau cukup tekan T di keyboard. Dan kemudian klik kiri lagi untuk meletakkan teks di bagian kanvas yang diinginkan. Untuk meletakkan teks di bagian kanvas yang diinginkan. Kemudian klik kiri lagi nih untuk keluar dari mode edit content di text layer. Misal nih kita mau nambahin teks, tinggal ke teks saya, kemudian klik di sini. Nah, kalau kayak gini kita masih di mode edit content teksnya nih. Nah, buat keluar dari mode edit teksnya tinggal klik kiri lagi aja. Kayak gini. Nah, kalau kayak gini udah bisa dipindahin. Udah bisa digeser-geser. Nah, cara gesernya sih tinggal klik lagi aja. Klik sambil tahan, habis itu tarik ke kanan, habis itu ke kiri. Atau ke atas ke bawah. Atau bisa pakai keyboard sih. Tinggal cukup tekan T aja di sini. T, klik. Kayak gini. Nah, kemudian kita bakal masuk ke basic shape layer. Nah, shape layer ini tuh digunakan untuk menambahkan bentuk-bentuk tertentu pada sebuah desain. Misalnya kita pengen persegi, lingkaran, bintang, atau lain-lainnya. Nah, untuk nambahin shape itu, kita cukup pergi ke toolbar yang tadi tuh, dan pilih bentuk yang diinginkan. Kemudian klik kiri untuk meletakkan shape layer di bagian kanvas yang diinginkan. Kita bisa ke toolbar sini atau enggak gunain shortcut yang ada sih. Misal kita pengen rectangle, bisa klik di sini. Dia bakal bentuk persegi, atau klik R aja kayak gini. Untuk line ini kita harus meletakkannya itu dengan cara klik sambil ditahan, kemudian tarik ke kanan atau ke bawah atau ke atas atau ke kiri. Kayak gitu.
Oke, kita lanjut lagi nih ke image layer. Image layer itu digunakan untuk nambahin gambar. Misal kita pengen nambahin gambar nih di desain kita, kita bisa pakai image layer nih. Untuk nambahin gambar menggunakan image layer, kita cukup pergi ke tempat toolbar yang tadi ya, yang isinya tuh basic shapes. Kemudian pilih gambar dan klik kiri untuk meletakkan shape image di bagian kanvas yang diinginkan. Di sini kita bakal balik lagi terus flash image-nya. Nah, di sini kita pilih lagi nih. Kita pilih gambar, kemudian misal ngeletakin gambar ini. Nah, kita disuruh nih mau ngeletakin di mana. Misal di sini. Nah, kemudian kita bakal masuk nih ke pembahasan layer pembungkus yang agak lumayan kompleks ini. Ketika kita membuat desain nih yang lumayan kompleks lah ya, kita bakal dihadapin nih sama masalah, yaitu layernya tuh bertumpuk di panel layer, nggak terorganisir gitu. Kalau nggak terorganisir itu kita bakal kesulitan nih ngaturnya. Contohnya misal kita pengen ngegeser nih, nah itu bakal menyulitkan tuh. Nah, di Figma ini terdapat dua jenis layer pembungkus, yaitu layer group sama layer frame yang sebelumnya kita pernah sebut. Nah, layer yang berada di dalam layer itu, di dalam layer pembungkus itu disebut child. Jadi misal ada text layer nih, dia berada di dalam layer pembungkus. Berarti text layer berada di dalam group atau frame. Nah, itu text layer itu disebut child ya, atau anak. Nah, kita bisa juga nih membuat layer pembungkus dibungkus oleh layer pembungkus. Jadinya group atau si frame itu dibungkus oleh group atau frame. Nah, kita bakal bahas tentang group layer nih. Jadi, group adalah layer pembungkus yang digunakan untuk membungkus berbagai macam layer. Jadi, layer apapun bisa kita bungkus menggunakan si group ini. Nah, untuk membuat group, pertama-tama kita pilih layer mana nih yang ingin dimasukkan dan tekan Ctrl+G. Kita bersihin dulu deh. Misal nih, kita bakal tambahin nih shape persegi deh. Persegi kayak gini, kemudian ada tag, kita tambahin text layer. Misal kayak gini nih.
Nah, kalau ada banyak si layer-layer ini nih, ada 2 text layer, terus ada shape layer. Misal kayak gini, nah dia tuh bakal sulit nih diorganisir karena numpuk banget di panel layer ini. Nah, supaya enak tuh kita harus kelompokkan menggunakan grup atau si frame. Tapi kalau untuk sekarang nih kita bakal pakai grup. Di sini kita kelompokkan teksnya ya. Text layernya, kemudian setelah text layer kita kelompokkan si shape layernya. Jadi seperti yang udah dibilang sebelumnya ya, di dalam layer pembungkus tuh bakal mungkin ada layer pembungkus lainnya, yaitu di sini grup 2 ya. Nah, dengan kayak gini ini tuh bakal gampang nih untuk diorganisir. Bisa kita atur-atur. Misal kita mau pindah-pindahin itu bakal jadi lebih enak. Karena nggak ribet gitu harus milih semua teksnya. Text layer, kemudian shape-nya kayak gitu. Nah, kita bakal bahas lagi yaitu frame layer nih. Jadi frame tuh sama kayak si grup sih, cuma ini lebih mantep aja dia. Jadi itu pembungkus yang membungkus berbagai macam layer. Nah, untuk membuat frame layer ini, pertama kita pilih layernya ya, yang ingin dimasukkan dan tekan Ctrl Alt plus G. Frame dengan grup ini berbeda ya, tapi untuk sekarang nggak bakal kita bahas sih perbedaannya. Dan juga ada tips nih, gunakanlah frame untuk membuat screen atau layar. Misal nih ada 2 text layer ya di sini. Kita kelompokkan pakai atau kita bungkus pakai frame. Caranya Ctrl Alt G. Kemudian kita bungkus lagi nih si frame satu ini sama si shape rectangle ini. Ctrl Alt G lagi aja. Kayak gitu. Kalau untuk sekarang frame sama grup ini perbedaannya sih nggak terlalu signifikan ya. Cuma kalau diperhatikan lagi sih perbedaannya cukup signifikan. Nanti bakal kita bahas nih di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita bakal nge-explore sidebar yang ada di sebelah kanan ya. Oke, pertama kita mulai dari dimension. Jadi setiap layer yang berada di canvas tuh memiliki ukurannya masing-masing. Entah itu text layer, atau shape layer, ataupun yang lainnya. Nah, ukuran layernya itu dapat kita atur nih, lebar atau tingginya. Jadi di sini ada lebar ya, terus ada tinggi. Misal di sini gue pakai ellipse deh. Di sini ada layer ellipse. Di sini ada tingginya ya, 100. Dia bakal jadi lonjong nih. Kemudian ada lebarnya di sini. Buat ngatur lebarnya dan tingginya di sini. Nah, jika ingin ukuran suatu layer itu proporsional, maka tinggal aktifkan constraint proportion yang berada di sebelah X, yang di sini nih. Misal nih, kita pengen si lingkarannya ini proporsional gitu. Misal kalau kita naikin ukurannya
naikin lebarnya deh. Lebarnya misal 200. Nah, tingginya tuh ngikutin 200 juga. Gimana tuh caranya? Tinggal aktifin nih yang di sini, constraint proportion. Jadi tinggal masukin aja di sini 200. Nah, otomatis si tingginya nih ngikutin 200. Atau enggak tinggal scroll aja kayak gini. Nah, tingginya tuh bakal ngikutin dia. Jadi ukurannya tuh proporsional. Nah, kita bakal fill nih. Bakal bahas fill yang paling sering digunakan. Jadi fill tuh digunakan untuk memberi warna pada layer shape. Jadi kalau untuk layer shape ini dia bakal ngasih warna background. Kalau untuk layer text ini bakal ngasih warna hurufnya atau teksnya. Kemudian untuk frame ini bakal ngasih warna backgroundnya. Dan juga kita bisa nih masukin gambar ke dalam layer shape atau frame lewat fill ini. Jadi di sini ada layer text ya. Misal nih kita pengen ubah warnanya jadi biru. Nah, tuh bisa nih dengan si fill ini. Caranya tinggal klik aja di sini fill, terus pilih nih roda warnanya. Misal kayak gini. Di sini kita copy aja. Kita paste di sini. Nah, di sini kita baru aja nih ngasih warna ke text layer. Gimana nih kalau kita pengen ngasih warna ke shape layer? Sama aja caranya. Kayak gini. Nah, terus tadi kan bisa ya masukin gambar lewat si fill itu. Nah, di sini ada ellipse nih. Ini ibaratkan kayak profil lah. So, kita masukin di sini foto. Nah, untuk masukin foto kita bakal klik yang ini nih, yang image ini. Nah, abis itu kita pilih image-nya nih. Misal ini. Nah, di sini bakal ada banyak opsi sini pengaturan fotonya. Misal kayak kontrasnya atau saturasinya gitu, jadi hitam putih dia. Dan di sini bakal ada fill sama fit sama crop. Jadi kita bakal bahas fill sama fit aja deh. Jadi kalau fit itu dia bakal fotonya tuh bakal ngepasin ukuran aslinya. Nah, bakal jadi kayak gini ukuran aslinya. Di sini kita pilih fill aja. Nah, kemudian text properties nih. Jadi kita tuh sebelumnya udah sering banget tuh gunain text layer atau layer text. Nah, dengan text properties ini kita bisa ngatur nih si text itu ukurannya, ketebalannya, font family-nya, dan lain-lainnya. Nah, di sini misal pengen gue ubah nih si ukuran tulisan 5 minutes-nya nih. Nah, di sini tuh ada ukurannya ya. Oke, jadi di sini tuh yang nomor 4 ini ada ukurannya, kemudian yang nomor 2 ini ada font family-nya. Kemudian yang nomor 3 ini ada ketebalan fontnya. Kalau regular itu biasa dia. Kemudian untuk nomor 5 nih ada jarak antara barisnya. Kemudian yang nomor 9 nih ada perataannya. Bisa rata kiri, tengah atau rata kanan. Oke, langsung aja di sini pengen gue perbesar nih. Nah, bisa aja nih ke sini. Habis itu pilih opsi yang tersedia atau enggak masukin secara manual sih. Misal 18.
Nah kayak gini. Terus gue pengen tebelin nih, bisa nih. Caranya regular ganti ke medium nih, jadinya agak tebal deh. Kayak gitu. Untuk si text properties itu. Nah, di sini kita bakal bahas yang namanya alignment. Jadi alignment tuh adalah tools yang memungkinkan kita untuk menyusun atau menyelaraskan layer yang berada di kanvas berdasarkan sumbu vertikal atau horizontal. Misal nih kita pengen text layer. Text layernya tuh berada di pojok kiri atau diselaraskan ke pojok kiri. Nah, itu bisa tuh kita menggunakan si alignment ini. Nah, caranya tuh pilih salah satu atau beberapa layer yang ingin diselaraskan dan pilih opsi alignment yang ada di sidebar kanan. Jadi kita pilih nih layernya. Misal di sini gue gedein dulu aja deh ukuran si frame ini lebarnya. Nah, gue pengen si text layernya ini dia tuh ke tengah. Nah, caranya nih bisa ke sidebar kanan ya. Nah, di sini ada alignment tools nih di sini. Di sini ada ke kiri ya, align left. Jadi di sini dia untuk sumbu horizontal ya. Di sini ke tengah. Nah, yang di sini tuh sumbu vertikal nih. Yang tiga ini horizontal, ini vertikal. Misal kita pengen dia bakal berada di tengah. Di bawah deh, di bawah terus di tengah. Nah, bisa nih. Jadi kita bisa menyelaraskan layer apapun dengan si alignment tools ini. Demikian juga dengan si shape layer ini nih. Kita ketengahin deh kayak gini. Jadi ada catatan ya. Ketika kita ingin menyelaraskan sebuah layer nih, misal kayak si shape layer ini. Nah, itu tuh harus berada di sebuah layer pembungkus. Contohnya di dalam frame. Jadi kalau misal ini kan berada di luar layer pembungkus ya, layer pembungkus frame atau group ya. Nah, dia tuh nggak bakal aktif nih si alignment tools ini karena nggak bisa, karena dia butuh layer pembungkus sebagai patokannya. Jadi supaya bisa nih kita harus Ctrl Alt G buat ngebungkus dia dengan frame si layer image-nya ini. Kemudian kita pilih, terus kita pilih ke tengah deh. Nah kayak gini. Nah dia udah berada nih di tengah si layer image ini. Ini ada opsi alignment ya, sebelumnya udah kita bahas nih. Nah, yang terakhir nih, export. Ketika kita sudah selesai membuat sebuah desain, pastinya pengen dong kita ekspor. Nah, untuk melakukannya itu kita harus pilih layer pembungkusnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pembungkusnya kita bakal pilih frame. Kemudian pada sidebar kanan pilih export yang berada di bagian bawah. Jadi di sini kita pilih frame deh, frame. Nah, kalau kita pilih frame di sini di toolbar ini ya, dia bakal muncul banyak opsi nih. Frame ukurannya. Jadi misal ada HP phone, iPhone. Di sini ada Android ya, Android small, Android large. Misal kita pilih Android large deh. Misal kita tambahin di sini.
Nah, misal kayak gini nih. Nah, ini kita pengen ekspor nih, ibaratkan tuh ini kayak aplikasi kita nih. Screen atau layar dari aplikasi kita. Nih bisa kita ekspor nih. Caranya tinggal klik frame yang ini nih, yang Android large. Kemudian scroll ke bawah sampai ada tulisan export, kemudian kita icon plus di sini kita klik. Nah, di sini ada opsinya nih, 1 kali sampai 4 kali. Nah, maksudnya tuh apa sih yang ini tuh? Jadi misal nih, kita nge-export shape frame, ukurannya tuh 100 kali 100 deh. Kalau kita pilih kali 1, maka dia diekspornya dengan ukuran 100 pixel kali 100 pixel. Kalau misal kita pilih 4 kali, dia itu bakal 4 kalinya 100 kali 100-nya. Jadinya bakal 400 pixel kali 400 pixel. Nah, di sini kita pilih 2 kali aja. Nah, di sini udah selesai kita ekspor nih. Nah, inilah hasilnya. Oke, kita recap ya. Kita baru aja nih selesai bahas desain tools yang ada di toolbar, mulai dari text layer, basic shape, image frame, group, sampai dengan group layer. Nah, sampai kita nge-explore nih apa yang ada di sidebar sebelah kanan, mulai dari fill, text, alignment, dimension, sampai dengan export. Mungkin sekarang masih pada bingung ya, mau bikin apa sih untuk GMK nanti. Nah, gue ada saran sih. Nih lu buat akun aja nih di Pinterest. Nah, terus lu ketik aja di sini. Misal web UI design simple atau simple UI design for beginners. Ini bakal banyak nih contoh-contoh desain aplikasi. Kebetulan di sini gue udah nge-save nih contoh desain aplikasi. Nah, mana nih? Nah, ini. Nah, di sini ada aplikasi belajar atau aplikasi kursus lah. Nah, ini bisa kalian tiru nih desainnya sebagai bahan latihan kalian juga, karena ya lumayan sederhana sih desainnya, nggak terlalu kompleks banget.